Oke guys, dari sisi kamera gue bakal aduin Xiaomi 13 Pro ini sama iPhone 14 Pro Max. Kira-kira Apple bakal ketar-ketir nggak ya dengan hasilnya? Dan satu lagi nggak kalah seru, apakah Snapdragon 8 Gen 2 di HP ini bisa lebih buas dari HP berchipset sama lainnya? Yuk kita cari tahu. Ini dia boxnya berwarna dasar hitam yang ada embel-embel tulisan Leica di sini. Wah, makin nggak sabar nih pengen icip-icip kameranya. Sisanya tipikal box Xiaomi ya, kayak biasa. Di dalamnya langsung disambut sama box lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang sering terlupakan, dan case yang transparan. Tadinya gue biasa aja sih sama case-nya ini. Tapi setelah lihat Vivo sama Zenfone kasih case bawaan premium mereka, yuk Xiaomi bisa yuk di-upgrade lagi case-nya. Habis itu kabel chargeran Type A ke Type C dan chargeran 120 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 berbasis Android 13 ya. Dan setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 31 gigaan. Dari total 256 punya gua. Waduh, ternyata jauh lebih gede ya size-nya kalau gua bandingin sama Xiaomi 12 Pro tahun lalu. Yang sama-sama China version pakai MIUI 13. Yang waktu itu kemakan 25,6 giga. Mungkin karena banyak bloatware juga kali ya. Kalian bisa lihat nih. Waduh, mana banyakan bahasa-bahasa yang gua kagak ngerti lagi. Terus di MIUI 14 ini Xiaomi sempat ngeklaim kalau aplikasi-aplikasi bawaannya itu bisa di-uninstall semua dan sisa 8 apps ini doang. Dan pas gua coba di aplikasi kayak Mi Video, musik, download, itu semua bisa di-uninstall sih. Setelah gua bersih-bersih cukup lama, akhirnya sekarang home screen gue jadi rapi. Terus beberapa yang baru di MIUI 14 ini sekarang foldernya bisa dibikin lebih gede gitu ya. Dan untuk 3 app di sini kalau kalian klik bisa langsung kebuka. Kalau yang kecil-kecil ini baru nanti bakal kebuka foldernya. Terus sekarang ada yang namanya super icon, dimana iconnya itu bisa kita ubah jadi 1x1, 2x1, 1x2, sampai 2x2. Terus bisa diganti juga nih iconnya. Sisanya teman-teman bisa cek di video gua ini ya, yang bandingin MIUI 14 versus MIUI 13. Cukup lengkap, sampai gua bandingin performance-nya juga sebelum dan sesudah. Oh ya, habis itu juga diminta update software lagi nih dari 14.0.4 ke 14.0.8, sekitar 500-an mega. Impresi gue tentang HP ini punya desain yang minimalis, tapi secara layout malah mirip kayak iPhone gak sih? Cuma ya emang kamera modulnya aja beda. Bagian belakangnya bermaterial seramik dengan kamera modul yang gede. Ya walaupun gak segede Xiaomi 12S Ultra. Terus kalian bisa lihat kamera bump sama back covernya itu menyatu gitu guys. Detail kecil yang menarik ini. Baru habis itu ada perpaduan ditempel kamera modulnya warna hitam. Oh ya, sebenarnya ada satu model lagi ya yang material belakangnya dinamakan Nanotech yang katanya lembut gitu bahannya. Untuk ciplakan sidik jarinya masih kelihatan sih, tapi cukup minim ya. Mungkin ketolong gara-gara warna HP gue yang terang juga. Mungkin kalau gelap baru kelihatan banget nih. Lanjut kita ke bagian depannya yang punya layar 6,73 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya terlihat lebih tipis di bagian samping karena layarnya melengkung juga di sisinya. Kalau bagian bawah kayak biasa, lebih tebal dikit. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di bagian atas ada IR blaster, mic sama lubang speaker yang cukup unik nih, bulat gitu doang. Nah, di bawah baru rame, ada lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Feel pegang HP ini cukup gede ya, punya lebar 8,38 mili dan termasuk berat juga di 229 gram. Gue jadi penasaran nih sama varian non-Pro-nya yang katanya lebih compact. Lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layarnya punya ukuran 6,73 inch i6 AMOLED 2K dan LTPO yang refresh rate-nya dynamic nih dari 1 sampai 120 Hz. Tingkat kecerahan layar maksimumnya juga nggak main-main, yaitu 1900 nits yang gak usah takut buat dilihat di bawah sinar matahari terik. Oh ya, untuk perlindungan layarnya udah Gorilla Glass Victus. Nah, performance juga mantep nih. Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X, dan UFS 4.0. Skor Antutunya gue sempet cek bisa mencapai 1.300.000-an. Skor tertinggi sejauh ini nih, yang mana Vivo X90 Pro Plus itu kemarin dapat 1.280.000-an. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya yang gue bandingin juga sama Vivo X90 Pro Plus. Untuk baterai dia punya kapasitas 4.820 mAh yang support 120 watt fast charging, dan diklaim Xiaomi ke 100% itu cuma dalam 19 menit aja. Terus ada 50 watt wireless charging dan reverse wireless charging. Lengkap deh ini.
Lanjut kita ke salah satu jualan utama HP ini yang punya 350 megapiksel kamera belakang. Lensa utamanya itu punya sensor 1 inch IMX989 ber-OIS. Terus untuk ultrawide-nya dia punya jarak pandang 115 derajat. Dan ini menarik nih, floating telephoto yang ber-OIS dengan 3,2 kali optical zoom. Bang, apaan tuh bang floating telephoto? Jadi ini tuh komponen lensa di dalamnya bisa maju mundur gitu ya, sehingga jarak fokus jauhnya itu bisa tak terhingga, sedangkan fokus terdekatnya sampai 10 cm. Wah, nggak kebayang ya, lensa tele tapi jarak fokusnya bisa deket banget. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di bagian sampel kamera. Sistem ini udah mirip kayak yang ada di kamera SLR. Nah, ini sekali lagi membuktikan branding Leica nggak cuma tempel logo aja dia, tapi teknologinya dibawa ke HP juga nih. Terakhir untuk kamera selfie-nya dia punya 32 megapiksel. Untuk spek lainnya, HP ini udah HP 5G, punya sertifikasi IP68, NFC, fingerprint dalam layar, dan punya dual stereo speaker yang support Dolby Atmos. Cuman sayangnya nggak ada cun-cunan lagi nih by Harman Kardon. Tapi kalau gue bandingin sama 12S Ultra, bedanya sama Xiaomi 13 yang biasa apa bang? Yang penting-penting aja nih ya. Pertama jelas secara ukuran beda. Dilihat dari layarnya, 13 biasa itu 6,36 inch. Chargingnya 67 watt, baterai 4500 mAh. Dan dari sisi kamera cukup jauh nih. Lensa utamanya sih sama-sama pakai 50 megapiksel. Tapi bukan sensor 1 inch dia pakai IMX800. Habis itu ada 12 megapiksel ultra wide dan 10 megapiksel telefoto. Sisanya sama-sama Snapdragon 8 Gen 2, ada 50 megapiksel wireless charging, reverse wireless charging, dan punya sertifikasi IP68. Ada yang belum gue sebutin dan menurut kalian penting? Boleh bantu komen di bawah ya. Thank you. Ya, langsung aja kita buktiin kesangaran Snapdragon 8 Gen 2 di HP ini dengan tes Genshin Impact highest 60 fps. Terbukti lancar jaya, nggak berasa ada lag sedikit pun. Di grafik ini kalian juga bisa lihat ya, rata banget dengan FPS 60,2. Untuk turunan tajam di sini bisa diabaikan ya, dan itu pas gue lagi teleport. Total gue main sekitar 20 menitan dan baterai berkurang cuma 10% aja nih. Untuk suhunya pun panas sedikit doang di 42an derajat. Hasil ini lebih baik ya kalau gue bandingin sama Vivo X90 Pro Plus kemarin yang sama-sama main di 20 menitan. Dapat FPS rata-rata di 59,1. Untuk konsumsi daya dan suhunya mirip nih, berkurang sekitar 10% dengan suhu di 42an derajat. Wah, tampaknya kita perlu mengapresiasi performance dari Snapdragon 8 Gen 2 nih ya. Good job Qualcomm. Pertama untuk foto kalian mesti tahu kalau ada dua mode nih, yaitu Leica Vibrant sama Leica Authentic. Untuk Leica Vibrant ini warnanya lebih keluar ya, sedangkan yang Authentic itu dia lebih natural, cuman cenderung lebih gelap. Kalau dibandingin sama iPhone, secara warna lebih mirip yang Authentic, tapi untuk tingkat kecerahan lebih ke Vibrant. Overall gue lebih demen yang Vibrant sih. Untuk kamera depan gak usah ditanyain lagi lah ya, emang kebanyakan HP-HP Cina cukup lemah di sini. Gambarnya lebih soft, terus kontrasnya juga kurang. Dynamic range pun juga lemah untuk video, apalagi kalau udah disebelahin sama iPhone. Untuk foto kamera belakangnya sama-sama baik, cuma terkadang di Xiaomi bisa lebih terang dan jelas. Contohnya di pohon ini, detail batang dan daunnya itu lebih baik. Oh ya, untuk digital zoom di iPhone bisa mentok sampai 15 kali ya, sedangkan Xiaomi 70 kali. Dan hasilnya masih oke kok. Nah, sekarang kita ke lensa floating telefotonya, yang mana dia punya kemampuan untuk menangkap gambar close up mulai dari 10 cm. Dengan jarak yang sama, iPhone nggak bisa dapat fokusnya nih. Dan kalian jangan samain dengan makro ya, hasilnya beda. Untuk makro backgroundnya jadi lebih luas, sedangkan dengan telefoto close up ini lebih terkompres aja backgroundnya, jadi objeknya lebih stand out. Untuk video gue berasa lebih kontras dikit di iPhone, dan gue sempat shoot matahari langsung dan terlihat iPhone masih lebih baik dalam mengekspos cahaya mataharinya dibanding sama Xiaomi. Tapi kalau udah ngomongin bokeh natural, sensor 1 inch-nya Xiaomi sih cakep banget, setuju nggak? Oh ya, untuk resolusi video kamera belakang di Xiaomi ini dia mentok di 4K 60 fps dan 8K 24 fps ya. Sedangkan untuk kamera depannya 1080p 30 fps. Gua yang dari kecewa sampai udah biasa aja tahu ini. Lanjut kita ke lowlight-nya. Untuk kamera depan gak usah dibahas lah ya. Jelas iPhone lebih baik mau di foto ataupun videonya.
Video kamera belakang terlihat iPhone sedikit lebih terang dan warnanya lebih mendekati asli nih. Sedangkan Xiaomi dari sisi warna lebih saturated. Kalian bisa lihat dari rumput dan pohon-pohonnya tuh. Oh ya, dari sisi flare kalau gue bandingin agak mirip sebenarnya. Cuma Xiaomi emang lebih teredam aja. iPhone tetap juara di sini. Untuk konsistensi antara ultrawide dan wide-nya di iPhone sangat baik, sedangkan Xiaomi kelihatan banget bedanya. Ultrawide-nya Xiaomi lebih gelap dan warnanya pun nggak keluar. HP ini punya dua model, yang seramik sama satu lagi nanotech material. Untuk warna dia ada hitam, putih, sama hijau untuk seramik, dan satu lagi yang biru. Buat variannya dia mulai dari 8 plus 128 sampai 12 plus 512 dengan harga mulai dari 11,2 juta yang gue konversi langsung dari harga resmi di Cina Thailand. Terus kapan keluar di Indonesia dan berapa harganya? Jujur masih belum ada info ya, yang jelas sih harusnya tahun depan nih, mungkin Januari, Februari, Maret. Kalian teror aja nih terus miminnya Xiaomi Indonesia guys. Overall HP Xiaomi ini patut kalian pertimbangin ya, dan gue gak sabar buat bikin beberapa konten dengan HP ini. Teman-teman ada request mau konten apa? Kasih tahu gue di komen bawah ya. Jangan lupa bantu like video ini. Makasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.